Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan untuk hadir secara virtual mengikuti apel pagi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021. Selanjutnya, salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali apel pagi kita, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kembali kepada kita semua. Yang pertama, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan di hari ketiga BDR kita ini kesepakatan kelas dari guru mata pelajaran dan siswa sudah ada dan itu sudah bersifat mendidik. Dan ini penting Bapak dan Ibu supaya ada MOU antara guru mata pelajaran dengan peserta didik. Salah satu hal yang paling bagus ditekankan pada peserta didik kita ketika kita membuat kesepakatan Bapak dan Ibu, terutama persoalan rambut, persoalan disiplin hadir pada saat BDR, kemudian juga persoalan tugas-tugas yang akan dibebankan kepada peserta didik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga mungkin dalam waktu singkat ada informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak dan Ibu, akan ada kunjungan kerja Kabid yang baru, yaitu Bapak Dr. Idrus, yang akan mengevaluasi kinerja dari sekolah. Oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada kita semua supaya minggu-minggu ini kembali juga menyiapkan administrasi Bapak dan Ibu semua, karena bukan tidak mungkin nanti kalau dia berkunjung ke salah satu sekolah, mungkin dia akan melihat bagaimana administrasi dokumentasi yang ada pada sekolah itu. Karena kita sama-sama memahami Kabid yang baru ini adalah mantan Kepala SMA 9 Maros. Berarti secara langsung Bapak dan Ibu dia tahu betul bagaimana sekolah itu dan dia tahu betul bagaimana sumber daya sekolah itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka dari itu ke depannya nanti kita akan coba berkolaborasi dengan beberapa teman supaya ada administrasi yang kita simpan di lemari, terutama yang terkait dengan pemenuhan 8 standar. Ini juga penting Bapak dan Ibu untuk menghadapi akreditasi sekolah kita. Sehingga ketika nanti ada administrasi dari 8 standar itu, kita sudah simpang, maka ketika sekolah itu sudah kita akreditasi, maka kita tidak akan sulit lagi untuk mencarinya. Begitu juga Bapak dan Ibu, administrasi di bagian kurikulum, bagian kesiswaan, humas, sarana, dan kepegawaian itu juga perlu kita lakukan secara optimal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan guru, Bapak dan Ibu, kita coba untuk mengembangkan sumber daya pembelajaran. Sumber daya pembelajaran Bapak dan Ibu adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Alhamdulillah di UPT SMA Negeri 4 Wajo, kalau kita mengkaji sumber daya pembelajaran kita Bapak dan Ibu, sebenarnya sudah terpenuhi 70%. Sudah terpenuhi 70%. Tinggal kita tingkatkan lagi yang 30%-nya itu Bapak dan Ibu. Bagaimana sumber daya pembelajaran itu Bapak dan Ibu? Ada dua.
hal yang perlu kita perhatikan. Ada sumber daya pembelajaran secara fisik, ada juga sumber pembelajaran secara non-fisik. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, kalau kita kaji sumber daya pembelajaran secara fisik, ini sudah ada di UPT SMA Negeri 4 Wajo, yaitu yang pertama terkait dengan guru, sumber insani, yaitu guru. Tentunya kita sebagai tenaga pendidik sudah memiliki kualifikasi, sudah memiliki profesionalisme, sehingga ini membantu di dalam mengoptimalkan sumber daya pembelajaran kita. Kemudian ada juga sumber non-insani. Ini juga sudah ada di sekolah-sekolah kita, pengadaan buku, perpustakaan, dan lain sebagainya. Itu sudah optimal kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana dengan sumber daya pembelajaran yang lain? Ini juga sudah berlangsung Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah bagaimana pengembangan aplikasi. Aplikasi pembelajaran kita sudah menggantinya dari semester kemarin menjadi satu lagi aplikasi yang baru. Sehingga kita betul-betul dihantarkan untuk melakukan pembelajaran secara optimal Bapak dan Ibu. Terus terang Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal yang belum mungkin terpenuhi dari sumber daya pembelajaran kita adalah yaitu secara non-fisik Bapak dan Ibu. Bagaimana sumber daya pembelajaran secara non-fisik adalah bagaimana kita menciptakan iklim belajar yang kondusif. Bagaimana suasana pembelajaran yang kondusif untuk bisa kita lakukan oleh peserta didik kita, Bapak dan Ibu. Sehingga ketika kita menciptakan sumber pembelajaran non-fisik, terutama pada iklim belajar, bagaimana kita mengantarkan anak-anak itu belajar dengan menyenangkan, bagaimana mengantarkan anak-anak itu belajar tanpa ada tekanan, maka saya yakin sumber daya pembelajaran di UPT SMA Negeri 4 itu sudah maksimal. Apa tujuan dari pengembangan sumber daya pembelajaran kita, Bapak dan Ibu, terutama di UPT SMA Negeri 4 Wajo? Yang pertama tentunya memotivasi diri kita sebagai guru, memotivasi anak-anak kita untuk belajar. Karena dengan adanya sumber daya pembelajaran yang optimal, maka dinamika pembelajaran yang ada di kelas itu akan menggairahkan. Itu kuncinya Bapak dan Ibu. Jadi dengan sumber daya pembelajaran yang optimal kita kembangkan, maka akan mengantarkan dinamika pembelajaran itu menggairahkan untuk peserta didik kita. Yang kedua Bapak dan Ibu, tujuan pengembangan sumber daya pembelajaran di sekolah kita adalah untuk mendukung pencapaian kompetensi siswa. Tentunya pencapaian kompetensi siswa Bapak dan Ibu sudah memahami betul, karena ini adalah tugas kita sebagai guru Bapak dan Ibu. Yang ketiga, tujuan pengembangan sumber daya pembelajaran adalah dapat membantu memecahkan masalah yang kita hadapi. Apakah itu masalah terkait dengan peserta didik, apakah itu masalah terkait dengan bidang tugas kita, apakah itu masalah terkait dengan hubungan kita dengan masyarakat dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya pengembangan sumber daya alam ini, sumber daya pembelajaran ini Bapak dan Ibu, harus ditunjang dari sumber daya sekolah. Di UPT SMA Negeri 4 Wajo, sumber daya sekolah itu sudah maksimal kita lakukan Bapak dan Ibu. Di antaranya adalah sumber daya bukan manusia seperti program sekolah sudah ada, kemudian kurikulum sudah ada, kemudian peraturan sudah ada, dan seterusnya. Kemudian sumber daya manusia tentunya terkait untuk semua komponen-komponen yang ada. Mulai dari kepala sekolah, guru, staf pegawai, komite, dan masyarakat. Kemudian sumber daya fisik, gedung alhamdulillah sudah kita capai dengan optimal. Meskipun masih ada pembenahan Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir sumber daya sekolah adalah
sumber daya keuangan. Inilah yang kita ingin coba optimalkan nanti setelah adanya pergantian pengurus komite, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kata kunci ketika kita ingin mengembangkan sebuah pembelajaran adalah pengajaran memerlukan memerdekakan manusia dari hidup lahir. Pendidikan memerdekakan manusia dari hidup batin. Itu yang harus kita pahami, Bapak dan Ibu. Saya ulang kembali, pengajaran memerdekakan manusia dari hidup lahir. Pendidikan memerdekakan manusia dari hidup batin. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Bagaimana kita membuka pintu peradaban dunia? Kita harus mencari kuncinya. Kunci peradaban dunia, Bapak dan Ibu, adalah guru yang peduli dengan peradaban itu sendiri. Jadi, kembali kepada tangan-tangan Bapak dan Ibu semua. Kalau Bapak dan Ibu ingin membuka pintu peradaban dunia, maka kuncinya peradaban dunia adalah Bapak dan Ibu semua yang peduli dengan peradaban itu sendiri. Saya kira ini harapan saya kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita teruskan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Kalau Anda mengatakan mimpi tidak mampu, saya sudah buktikan mampu kok. Inilah semangat baru kami. Berani, belajar, berubah. Belajar memang tidak selalu mudah. Tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19. Agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Brilian yang Pak Yasir dan kawan-kawan di SMA Negeri 4 Wajo kembangkan. Dan jujur ini memang menjadi salah satu model yang saya ingin supaya SMA negeri kita yang lain maupun yang swasta yang ada di seluruh Sulawesi Selatan bisa belajar pada best practice yang sudah ditunjukkan oleh kawan-kawan kita di SMA Negeri 4 Wajo. Perubahan tidaklah mudah, namun kehadirannya selalu memberikan pembelajaran. Sejak pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk mengenali dan mempelajari perubahan. Tak disangka, sudah sejauh ini kita beradaptasi dengan perubahan. Semua entitas dipaksa untuk memahami dan memanfaatkan teknologi agar anak Indonesia tetap mendapatkan hak belajarnya. Perubahan menuntut kita untuk berani berubah agar kita bisa bertahan. Mengakselerasi rencana kita untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.